sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan kaum muslimin, akhwat kaum muslimat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan satu kewajiban kepada Allah, yaitu sholat zuhur, dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang telah kita laksanakan. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini paling tidak ada dua bahasan. Yang pertama asal usul saum Ramadan, yang kedua faidah atau manfaat puasa bagi kesehatan gitu ya. Baik, jadi sebelum saum Ramadan, bukan saum Ramadan, siam Ramadan diwajibkan, Nabi dan para sahabatnya telah melakukan saum. Ya, jika saum Ramadan itu diwajibkan pasca hijrah 2 Hijriah, nah maka saum itu oleh Nabi dan para sahabat sudah dilakukan. Saum apa saja diantaranya? Yaitu saum Asyura. Kedua, saum hari-hari terang bulan, dan saum-saum sunnah lainnya yang sekarang kita sebut sunnah. Nah, saum Asyura itu merupakan saumnya umat Nabi Musa. Saum Asyura tanggal berapa? Saum Asyura tanggal berapa? Ya, saum Asyura itu namanya Asyura 10 tuh. 10 Muharram. Nah, itu Nabi sudah melakukan. Bahkan sejak zaman jahiliyah Nabi sudah puasa Asyura. Itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu disebutkan bahwa Nabi sudah melaksanakan saum Asyura sejak zaman jahiliyah. Jadi saum Asyura itu pertama menunjukkan bahwa sebelum Nabi Muhammad diperintah saum, umat-umat terdahulu itu sudah puasa. Di antaranya umatnya Nabi Musa. Maka jelas kata Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ada data sejarahnya, ada gitu loh. Kemudian saum Ayyamul Bid, saum hari-hari terang bulan, yaitu tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14 tiap Hijriah. Nah, jika menghitung kepada pensyariatan saum Ramadan gitu lah ya, maka saum ini, saum 3 bulan itu, saum 3 hari per bulan itu 3 kali 12. Jadi berapa? 3 kali 12 bulan, jadi 36 hari. Nah, maka oleh sebab itu dalam syariat kita Ramadan gitu loh ya, disyariatkan dengan perhitungan, jadi ditambah 6 bulan sunnah di bulan Syawal. Maka dinyatakan bahwa siapa yang puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, sama dengan puasa sepanjang tahun gitu. Perhitungannya 1 bulan kali 10, karena setiap kebaikan dikali 10. 1 bulan kali 10, 10 bulan. 6 kali 10, 60 hari alias 2 bulan. 2 bulan tambah 10 bulan sama dengan setahun. Gitu cara perhitungannya ya. Jadi ya kalau kita mah cuma Ramadan aja, berarti ya nilainya 30 kali 100 kali 10, jadi 300 ya. Kalau mau genap jadi setahun, genap jadi sepanjang hayat, tambah 6 hari bulan Syawal. Di bulan Syawal nggak sampai 6 hari, cuma 3 hari, tambah 3 hari lagi dalam
saum-saum sunnah lainnya gitu ya. Jadi pasca pindah ke mana, ke Madinah, maka disyariatkan saum Ramadan, yaitu sebulan penuh. Dalam penjelasan sebagian ulama menjelaskan bahwa itu sebagai ganti dari saum 3 hari tiap bulan ya, wallahu alam. Tapi yang jelas ada ulama menjelaskan begitu. Saum Senin Kemis kayaknya nih, kalau saum Senin Kemis itu setelah disyariatkannya setelah turun ketika Nabi sudah jadi Nabi dan Rasul. Kenapa? Kan alasannya kenapa aku puasa Senin dan Kamis. Adapun Senin li'anna fihi ulidtu, karena sesungguhnya pada hari itu, yaitu hari Senin, wulidtu, aku dilahirkan. Ini dalil memperingati Maulid Nabi, karena Nabi sendiri memperingati kelahirannya, yaitu dengan cara puasa. Memperingatinya bukan setahun sekali kalau Nabi, tetapi seminggu sekali gitu. Li'anna fihi wulidtu, karena pada hari itu aku dilahirkan. Adapun kenapa aku puasa hari Kamis? Karena hari Kamis dilaporkan amalan. Laporan mingguan itu hari Kamis. Nah, gitu. Laporan hariannya yaitu subuh dan isya. Jadi malaikat tukar shiftnya itu subuh dan isya sekaligus laporan. Berarti laporan harian. Laporan mingguan yaitu Senin dan Kamis atau Kamis saja gitu loh. Kalau laporan tahunan itu nisfu Sya'ban, meskipun sebagian ulama mengatakan hadis yang menyatakan laporan tahunan itu yaitu nisfu Sya'ban hadza hadisun dhaif, hadisnya dhaif gitu loh ya, wallahu a'lam gitu. Nah, jadi kemudian puasa Ramadan itu, kewajiban puasa Ramadan terbagi menjadi 2, yaitu fase takhyir, yang kedua fase tathbit. Fase takhyir itu boleh begini, boleh puasa, boleh juga tidak. Kalau Anda memilih puasa, puasa Ramadan wajib puasa. Tapi kalau Anda tidak puasa, bayar fidyah. Nah, itu masih fase fase pemilihan, boleh milih. Nah, kemudian ditetapkanlah fase ketetapan harus puasa. Yang ada di kampungnya dalam keadaan sehat alias tidak musafir, ada di kampungnya alias tidak musafir dan sehat, maka wajib puasa. Nah, mulai dari situlah ya, berdasarkan surat Al-Baqarah. Nah, itu dari 183 sampai 187 itu bicara tentang ayat-ayat puasa. Awalnya puasa itu ketat. Orang kalau sudah maghrib tidur nggak boleh makan. Jadi ketika bangun, misalnya kalau kita ditaksir kita jam 12 sudah nggak boleh makan. Sampai ada seorang sahabat pulang kerja dari ladang, pulang ke rumahnya, lagi nunggu maghrib ketiduran. Sampai kemudian hari esok lagi dia tidak makan, tidak membatalkan puasa, besoknya harus puasa lagi. Terasa berat itu sahabat dulu ya Rasulullah. Maka kemudian turunlah arahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang fajar, tentang tentang benang putih sama benang hitam gitu loh. Nah, maka disitulah mulai maka kalau setelah maghrib boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri tuh gitu loh ya, asalnya enggak boleh. Nah, maka setelah diwajibkan puasa Ramadan, jadi yang pertama adalah fase takhir, pilihan, boleh puasa, boleh juga tidak gitu loh. Bagi yang puasa, bagi yang tidak harus bayar fidyah gitu loh. Nah, sekarang fidyah itu apa? Bayar fidyah misalnya pakai apa bayar fidyahnya? Memberi makanan gitu ya.
Terus kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah itu pakai apa kita bayarnya? Makanan pokok. Pakai makanan pokok. Atau uang. Makanan pokok apa bayar pakai gandum? Makanan pokok. Iya, itu makanan pokok. Itu sudah kajian fikih. Jadi Nabi sendiri ngasihnya gandum dan yang lainnya yang buat dasar. Nah, kenapa kita boleh pakai beras? Karena ilatnya sama-sama makanan pokok, gitu loh. Nanti perkembangan fikih lain lagi. Perkembangan fikih cuma apa? Cuma gandum sama beras, kan begitu? Atau sama jagung. Karena ada di antara kita yang makannya jagung, kan begitu. Nah, kenapa boleh pakai jagung atau pakai beras? Karena sama-sama makanan pokok. Tapi nanti kalau perkembangan fikihnya dikembangkan, jadi menarik gitu. Bayar zakat fitrah pakai baju. Kenapa pakai baju? Kok zakat fitrah pakai baju sih? Kan begitu pertanyaannya. Itu sudah dikaji oleh para ulama. Bahkan zaman ulama salaf pernah para ulama salaf mengumpulkan zakat fitrah baju atau pakaian. Kenapa? Karena ilatnya kalau tadi gandum dengan beras ilatnya makanan pokok, kalau pakaian itu ilatnya kebutuhan pokok. Kan tidak semua orang memerlukan makanan dan minuman, kadang memerlukan pakaian. Nah, nanti bisa saja berkembang, bukan lagi zakatnya pakaian, tapi zakatnya rumah. Karena kebutuhan pokok kan, misalnya di Gaza mereka makanan juga butuh, pakaian juga butuh, tempat tinggal juga butuh, kan begitu. Nah, oke, baik, itu sedikit saya. Kemudian para ikhwan sekalian tadi ya, jadi ketat, kemudian pilihan sama penetapan. Sekarang faidah puasa bagi kesehatan tubuh. Pertama, berhentinya pekerjaan mesin tubuh di siang hari. Akibatnya pertama, mesin tubuh istirahat, jadi energi bisa disimpan sebagai cadangan. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan pembakaran lemak yang tidak berguna, diproses menjadi tenaga yang dahsyat. Tuh, kenapa? Itu biasanya mulai ba'da duhur ke atas. Kalau dari subuh sampai zuhur itu masih memproses makanan sahur bagi yang sahur, kan gitu. Kemudian ini bagi yang berpenyakit diabetes bisa mengurangi kadar gula, gitu loh. Karena makanannya tidak senantiasa masuk, gitu. Terjadi pembakaran energi, pembakaran kalori, yang kemudian ini dirubah menjadi tenaga. Atau juga karena lemak-lemak yang zahat itu dibakar, gitu lah ya, dibakar karena karena misal makanan sudah katakanlah sampai jam 10 atau sampai jam 12 makanan sudah diproses, maka sisanya mulai dari jam 10 atau jam 12 ke atas yang diproses adalah lemak jahat tadi, gitu. Nah, maka gula juga diproses. Maka oleh sebab itu menjadi kadar gula menjadi berkurang. Tapi dengan catatan jangan sampai ada istilah baru tuh. Bukan istilah baru, saya aja yang baru menemukan istilahnya. Penumpukan gula. Glukos gitu namanya. Ada itu. Jadi pas saat buka puasa itu sebaiknya ditata. Jangan langsung ya sirup dan gitu kolak, begitu makan nasi. Paling tidak begini. Pertama, air putih dulu. Makanya sunnahnya Bismillahirrahmanirrahim. Zahabad dhama wa talatul uruq wa sabatul ajru insyaallah minum. Atau Allahumma laka Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Meskipun hadisnya dhaif, kalau pakai Allahumma laka sumtu berarti dibaca sebelum minum.
Tapi kalau zahamal dhama'u dibaca setelah minum gitu ya. Oke. Nah, kemudian para ikhwan sekalian, tadi jangan sampai sekali lagi terjadi penumpukan gula. Maka oleh sebab itu disarankan pertama minum air hangat dulu, air putih, kemudian korma 2 atau 3 biji gitu loh. Lalu kemudian protein, yaitu telur rebus misalnya. Nah, bahwa kemudian langsung main nggak ada masalah juga gitu ya. Tetapi tadi kalau pengaturannya seperti itu, insya Allah tuh. Nah, tapi kalau kita kan biasanya pertama air putih, habis air putih sirup itu maksudnya kan berbagai macam lah, jualan macam-macam. Sudah begitu kolaknya juga, sudah begitu masuk ke panggilan makan nasi besar, makan besar, itu makan nasi. Ini dikhawatirkan tadi terjadi penumpukan gula. Jadi karbohidrat banyak yang masuk, sementara prosesnya terhambat atau terlambat, maka tadi penumpukan gula. Maka itu harus dihindari gitu loh ya. Nah, karena memang saya setelah stroke ini, jadi pertama gula, kemudian stroke, jadi saya ketat sekarang buka puasa juga gitu loh ya. Jadi biasanya air 1 gelas, kemudian ditambah kurma 3 biji gitu ya. Oke. Kemudian tadi diabetes, maka jantung menjadi sehat. Kenapa jantung menjadi sehat? Karena lemaknya tadi dibakar. Gitu, karena lemak yang jahatnya dibakar, maka kerja jantung bisa lebih baik. Nah, inilah beberapa faidah dari dari puasa. Maka oleh sebab itu di dalam satu hadis yang derajatnya hasan, sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan dhaif, bahwa sumu tasihu, puasalah kalian niscaya kamu akan sehat. Maka oleh sebab itu penelitian di mana di Jepang, autopagi gitu ya, autopagi namanya gitu ya, itu justru menarik sekali. Jadi orang direkomendasikan untuk berpuasa gitu. Bahkan sekarang diet sekarang itu ada yang dietnya 17 jam. Jadi dia makannya protein. Jadi orang-orang yang seperti saya yang kena diabetes itu biasanya tadi bukan karbohidrat yang dimakannya, tapi protein, yaitu dari rebusan telur gitu loh. Nah, maka oleh sebab itu menarik sekali tentang puasa ini. Maka orang atau dokter-dokter malah merekomendasikan, termasuk orang yang penyakit mah, kalau mahnya tidak terlalu kronis, disarankan berpuasa gitu, masya Allah ya. Nah, ini saya kira para ikhwan sekalian tentang faedah puasa bagi kesehatan tubuh ya. Nah, tapi tadi ya kesehatan untuk menyeimbangkan kadar gula, tapi lagi-lagi nanti buka puasanya tidak boleh menumpuk ini. Jadi di sini saja biasa saja. Jadi tidak memindahkan makan. Mentang-mentang di siang hari tidak makan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kemudian dirapel. Enggak begitu, enggak dirapel, tetap saja pakai aturan ya. Nah, maka nanti insya Allah makanannya juga akan berpengaruh positif gitu ya, pembakarannya dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira para ikhwan sekalian, jadi asal usul puasa Ramadan itu dari asalnya puasa sunnah, puasa kemudian ditetapkan 2 hijrah dengan puasa Ramadan, yaitu sebulan penuh. Nah, kemudian itu dibagi 2, boleh milih ya boleh puasa, boleh juga buka. Bagi yang mengambil buka berarti diganti dengan fidyah. Nah, sekarang nanti itu menjadi menjadi bagi orang yang tidak mampu puasa bayar fidyahnya gitu. Yang tidak puasa diganti dengan qadha
gitu. Nah ini saya kira para ikhwan sekalian hal yang dapat dikemukakan. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan kita bahas setelah ini ya. Sementara itu saja dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Sampai jam 1 kan ya, masih ada 5 menit lagi. Silakan. Yang sering ditanyakan itu begini, Ustaz, saya kan belum puasa sunnah, belum suasana apa Syawal, tapi saya punya utang 2 hari misalnya. Apakah hutang dulu dibayar dulu dengan qadha atau saum sunnah dulu? Saum sunnah Syawal yang 6 hari. Seringkali ditanyakan begitu. Saya jawab, jawabannya itu tergantung. Karena semua ulama punya alasan. Alasannya bisa benar semua. Pertama gini, bayar dulu hutang. Bayar dulu hutang, kalau masih ada sisa baru saum sunnah. Tapi kalau saum sunnahnya cuma 4 hari jadinya kalau dikurangi 2 kan begitu, tidak sampai 6 hari gitu. Nah kemudian ulama lain menjawab dahulukan puasa Syawal karena memang tersisa cuma 6 hari lagi atau 7 hari lagi. Adapun nanti qadha setelahnya, loh masa sih kok qadha dibelakangkan kan gitu. Alasannya karena 6 bulan Syawalnya tinggal 7 hari atau 6 hari lagi. Kan belum tentu. Kalau 7 hari itu belum tentu 7 hari, bisa jadi terlihat bulan, bisa jadi digenapkan kan gitu. Anggap saja 6 hari lagi. Atau bayar aja dulu lah. Saum nanti sunnah ngikuti aja setelah qadha baru sunnah. Berarti sunnahnya cuma 4 hari, ya biarin aja 4 hari juga. Nanti saya saum lagi di bulan Dzulqa'dah, gitu ya. Nah, jadi ini menarik itu. Jadi ijtihad itu menarik dan sesungguhnya tidak harus diperdebatkan karena ijtihad itu boleh dikatakan bisa benar semua, gitu loh. Ya, tidak harus kemudian dipaksakan harus ini dulu harus ini. Alasan tergantung ya. Nanti kalau misalnya puasa sunnah dulu, puasa wajibnya gimana, kalau keburu mati gimana kan begitu. Jadi lebih baik puasa wajib dulu dibayar, kemudian kalaupun kita keburu mati kan nggak apa-apa kalau tidak saum sunnah, gitu ya. Baik, saya kira itu saja para ikhwan sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita sudahi saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.